Kita lanjutkan perbincangan, kita tiba di segmen akhir, Mas Hermawan. Tadi saya mau ngebahas lagi mengenai andai kita bisa mengulang waktu kan tidak bisa gitu. Nah sekarang dengan gugus tugas pun sudah berganti katakanlah seperti itu, masih mungkinkah kita memberlakukan lockdown gitu karena dengan kebijakan yang sekarang kekhawatiran pesimisme dari masyarakat bisa direduce begitu lockdown dan kita bisa cepat mengurangi angka penyebaran ini, bagaimana Mas? Memang inilah yang kita agak gamang dan sayangkan Bung Cikal. Dikala kita udah melewati kasus ini selama 5 bulan, sekarang bulan kelima ya, sejak tanggal 2 Maret 2020 pertama kali kita terdeteksi kasus COVID positif ini, kita masih sibuk dengan otak-atik kebijakan dan juga nomenklatur program. Coba bayangkan Kementerian Kesehatan memiliki keputusan menteri tentang penggunaan istilah ODP, PDP, OTG yang tidak lagi sekarang lebih kepada probable dan suspek. Padahal ini istilah lama. Tetapi bayangkan dashboard data harus kita rapikan, harus ada rekategorisasi sistem informasi penanganan di lapangan seperti apa, pelatihan dari dokter, termasuk sekarang peran yang besar itu DPJP, dokter penanggung jawab layanan. Mereka lah yang sangat berperan menegakkan apakah ini suspek ataukah probable, dan setiap dokter juga tidak sama pemahamannya. Ini semua menyebabkan adanya resistensi di masyarakat. Jangan-jangan orang hanya bisul saja kok bisa ditetapkan sebagai ini. Itu sebenarnya sih area publik, psikologi publik itu bisa terganggu dengan adanya perubahan-perubahan ini. Nah di sisi lain juga bukan lagi sekedar istilah, lembaga malah masih di tanda kutip di otak-atik sekarang. Gugus tugas yang diterbitkan melalui Kepres 7 dan 9 yang cukup agile selama ini kita anggap ya, walaupun segala macam kekurangannya tetap ada, sekarang keluar Perpres yang baru, dia menjadi satuan tugas. Dan itu menjadi bagian dari payung komite kebijakan yang orientasinya ekonomi. Jadi orientasi kesehatan itu bagian kecil dari orientasi ekonomi. Kita ingin mengendalikan ekonomi, membangkitkan kembali pertumbuhan ekonomi dan menyelamatkan aspek ekonomi bangsa, tetapi sembari berharap dan berdoa mudah-mudahan kasus bisa terkendali. Nah ini kan cara berpikir yang buat kami dari perspektif kesehatan terlalu menganggap remeh virus ini. Nah tidak kurang dari negara-negara top 5 in the world ya, seperti Amerika, Eropa termasuk Jerman, Inggris, babak belur semua tuh. Rusia juga sama. Kasus kematian di Rusia bahkan lebih tinggi daripada Indonesia. Artinya negara-negara dengan ekonomi maju, dengan teknologi dan kesadaran masyarakat yang lebih baik tidak mampu juga berharap keajaiban gitu ya. Nah kita Indonesia seperti ini seolah-olah kita mengharap keajaiban agar masyarakat kita disiplin, tetapi kebijakan ekonomi kita juga tetap tumbuh, malah kebijakan ekonomi yang dikedepankan. Ini semua membuat kita berpikir, apakah Indonesia ini negara yang paling hebat di dunia dengan para pakar yang paling hebat di dunia? Kenapa kita tidak mau belajar dari negara-negara lain yang memang berhasil mengendalikan kasusnya? Walaupun ekonominya, tapi kan ekonominya kan dapat terukur. Nah ini hal-hal yang sebenarnya diskusi makro, tetapi memang menyentil pemikiran kita semua ya, kok kita masih sibuk terkait dengan kelembagaan, kebijakan, padahal 5 bulan udah lewat. Hampir 100.000 kasus di kita sudah terjadi saat ini. Mas Hermawan, kalau ini bertahan seperti ini terus, kebijakan juga kok sepertinya tidak menyentuh ke ranah perlindungan kesehatan yang cukup maksimal. Ini Anda melihat dampak besarnya apa? Ini dan kalau kita tadi berbicara mengenai potensi klaster di perkantoran tadi sudah terjawab ya. Dan kalau Anda melihat kalau ini berjalan seperti ini terus, tempat-tempat mana saja atau yang bisa berpotensi menjadi klaster baru ke depannya? Hampir semua tempat. Hampir semua tempat. Karena bahkan di DKI juga kan pernah ada pembukaan Car Free Day, juga aktivitas di ruang-ruang pariwisata. Waktu itu walaupun diwacanakan yang akhirnya gagal, tempat-tempat hiburan tertutup seperti bioskop, resto-resto tertutup juga tadinya diwacanakan untuk terbuka. Jadi ke depan ini kita akan mengalami fase perubahan dan ketidakpastian dari kebijakan itu sendiri. Jadi uncertainty of policy making, dan ini sangat berbahaya. Jadi uncertainty of policy making ini karena kita tidak mampu mengukur seberapa besar dampak kesehatan. Karena memang kesehatan tidak dijadikan prioritas. Walaupun Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang kedaruratan ini oleh Presiden mengatakan ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat. Tetapi kalau kedaruratan kesehatan masyarakat, maka percayakan dong pada ahli kesehatan untuk mengendalikannya dengan semua sumber daya, pooling resources untuk membantu penanganan kesehatan. Anda melihat memang pemerintah kurang percaya dengan tenaga medis di kita? Kenyataannya memang ekonomi yang menjadi leading sector saat ini. Karena ekonomi menjadi hampir semua kebijakan kita ini membuat ekonomi menjadi lebih diperhatikan dan kesehatan itu mengharap sebuah keajaiban.
Oke, karena ini memang masalah kesehatan, jadi memang ya kesehatan yang memang harus menjadi prioritas, bukan ekonomi begitu ya. Mas Hermawan, terima kasih. Waktu kita terbatas, sebetulnya masih banyak yang mau kita diskusikan. Sehat selalu. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas Hermawan.